Berantas mafia tanah dan mafia peradilan GRIB Jaya se-Jawa Timur berkumpul di Kota Malang. Malang, Bayangkara, GRIB Jaya se-Jawa Timur berkumpul di Jalan Bandung No. 34 Kota Malang tolak upaya eksekusi oleh terduga mafia tanah dan terduga mafia peradilan atas kepemilikan rumah dan tanah yang saat ini dihuni ahli waris dari almarhum Endro Kusmartono. Renal selaku Kabid Hukum dan HAM GRIB Jaya menyampaikan informasi hadirnya GRIB Jaya se-Jawa Timur dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dari anggota kami yang akan dieksekusi oleh terduga mafia tanah dan terduga mafia peradilan. Intinya di GRIB Jaya khususnya di Lembaga Pembela Hukum, kita tidak pandang bulu dan berkomitmen bahwa masyarakat yang butuh bantuan kami terkait dengan mafia tanah dan mafia peradilan, kami selaku GRIB Jaya Lembaga Pembela Hukum siap mengawal, tuturnya. Terkait lokus ini sebenarnya adalah milik almarhum Endro Kusmartono yang saat ini ditempati ahli warisnya Arya Syah Reza Bayu Lesmana. Awal mulanya ini adalah perkara bisnis, sehingga menjaminkan rumah ini dengan catatan, sebagai modal bisnis kemudian oleh si perayu diselewengkan ke pihak lainnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris sehingga memunculkan perkara pidana dan perdatanya, ungkapnya. Kami sudah melakukan upaya-upaya hukum seperti verzet, bantahan, dan melapor ke Polda. Alhamdulillah, aksi hari ini GRIB Jaya se-Jawa Timur yang berkumpul di Jalan Bandung No. 34 Kota Malang guna menolak upaya eksekusi direspon oleh KPN dan Kapolres Kota Malang. Dengan adanya surat penundaan eksekusi yang sedianya akan dilaksanakan pada hari ini Rabu 26 Maret tahun 2025 hingga batas waktu yang akan ditentukan kembali oleh Pengadilan Negeri Malang, jelasnya. Terkait surat penundaan eksekusi kami bacakan. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Surabaya Pengadilan Negeri Malang. Nomor 1142 KPN, W14U2, HK2.43, 2025. Perihal, penundaan pelaksanaan eksekusi pengosongan perkara nomor 4 PDT, X 2025 PN Melkjo. Nomor 95 PDT, G 2023 PN Melkjo. Nomor 838 PDT 2023 PTSBY Jo. Nomor 4105 KPDT 2024, kutipnya saat membacakan surat penundaan eksekusi. Untuk selanjutnya kami akan terus mengawal sampai tuntas, dimanapun ada mafia tanah dan mafia peradilan kami akan berantas sampai tuntas, tegasnya. Pada kesempatan yang lain Panglima GRIB Jaya Jawa Timur, HM Rosadin, menyampaikan keseriusan berantas mafia tanah dan mafia peradilan di Malang. Aksi hari ini sebagai salah satu bentuk gerakan masif dari anggota GRIB Jaya se-Jawa Timur guna memberikan dukungan kepada rekan-rekannya di Kota Malang. Hal ini sesuai dengan pesan dari Ketua Umum DPP GRIB Jaya Hercules Rosario de Marsal pada tiap-tiap kesempatan saat memberikan arahan kepada anggotanya, ucapnya. Reporter Bayangkara Bung Totok bersama Bung Mirsa melaporkan dari Kota Malang. Baik, terima kasih teman-teman media. Pada hari ini kita berkumpul di Jalan Bandung 34, Kota Malang, dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat, dari anggota kami yang akan dieksekusi oleh terduga mafia tanah dan juga mafia peradilan. Intinya dari GRIB Jaya, khususnya di Lembaga Pembela Hukum, kita tanpa memandang bulu, kita tetap berkomitmen bahwa masyarakat yang butuh bantuan kami terkait dengan mafia tanah maupun mafia peradilan, kami selaku Lembaga Pembela Hukum GRIB Jaya Jawa Timur siap untuk mengawal. Nah, terkait dengan lokus ini, sebenarnya lokus ini dimiliki atau dihuni oleh keluarga dari Pak Endro yang almarhum, di mana di sini saat ini ada ahli waris yang sedang menempati. Awal mulanya kejadian itu sebenarnya adanya perkara bisnis, sehingga menjaminkan rumah ini untuk dengan catatan tanda kutip modal bisnis. Kemudian oleh si orang yang istilahnya merayu atau mungkin mengajak
ahli waris itu diselewengkan, dilepaskan lagi ke pihak-pihak lain. Nah, di sini muncul tanpa izin dan tanpa persetujuan dari ahli waris. Di sini muncul perkara pidana maupun perdatanya. Nah, intinya saat ini kami sudah melakukan upaya-upaya hukum, diantaranya ada gugatan perset, ada bantahan, kemudian kami juga sudah membuat laporan kepada Polda terkait dengan kejadian ini. Dan alhamdulillah pagi ini dengan adanya aksi kami di lokus atau di kediaman Jalan Bandung nomor 34 ini, kami sudah direspon baik oleh KPN dan juga oleh Kapolres Kota Malang dengan adanya surat penundaan eksekusi. Jadi ini surat penundaan eksekusi saya bacakan dengan nomor 1142 garis miring KPN titik W14 pada umum U2 garis miring HK2 titik 4 garis miring 3 Romawi garis miring 2025. Perihalnya penundaan pelaksanaan eksekusi pengosongan perkara nomor 4 garis miring PDT eksekusi garis miring 2025 garis miring PN Malang junto nomor 95 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring PN Malang junto nomor 838 garis miring PDT garis miring 2023 garis miring PT Surabaya junto nomor 4105K garis miring PDT garis miring 2024. Intinya kepada yang terhormat kuasa hukum, saya langsung baca poinnya adalah sehubungan dengan adanya surat dari Kepala Kepolisian Resort Kota Malang dengan nomor bla 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 perihal permohonan penundaan eksekusi. Maka dengan ini untuk pelaksanaan eksekusi pengosongan yang sedianya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 akan ditangguhkan sampai batas waktu yang akan ditetapkan kembali oleh Pengadilan Negeri Malang. Nah, ini salah satu apresiasi kami juga kepada bapak-bapak kami terkait dengan perkara ini, rekan-rekan. Kami mohon doanya juga, kami akan mengawal terus sampai tuntas. Kami tidak akan pandang bulu, dimanapun ada mafia tanah, mafia peradilan, kami siap untuk memberantas. Mungkin definisi mafia tanah tadi kan dugaan ya Pak ya? Yeah. Dugaan berarti kan pihak kedua. Betul. Berarti yang mengajukan tuntutan itu pihak ketiga tadi. Yang mengajukan tuntutan. Yang mengajukan tuntutan yang gugatan itu dari ahli waris. Karena faktanya rumah ini adalah rumah dari pewaris yang sudah meninggal dan sekarang ditempati oleh para ahli waris. Nah, dengan adanya eksekusi ini sangat KTP juga masih di sini, semua dokumentasi masih di rumah ini. Yeah. Jadi jual beli yang disebutkan jual beli pada gugatan pertama, saya yakini itu adalah fiktif atau palsu. Itu tidak masuk ranah pidana. Dokumentasi yang menjadikan pihak ketiga tadi yang dioper ke pihak ketiga nggak ada. Ada antara istilahnya dari Nanda Almer atau saudara NA kepada saudara RH, RT ya, RZ. Jadi artinya itu tanpa sepengetahuan dari ahli waris atau pemilik awal dari proses ini kan sebenarnya kalau saya bilang awalnya hanya pinjam nama. Jadi sebenarnya hanya pinjam nama. Pinjam namanya dipakai, dipinjam sudah Tanpa disertai dokumentasi kepemilikan ini. Iya. ya itulah yang kami sebut adanya dugaan mafia kami. Mafia tanah itu tadi. Dugaannya di situ rekan-rekan. Jadi adanya niat bersama para penyepakatan jahat para pihak untuk menguasai objek ini dengan cara-cara itu yang kami definisikan sebagai mafia tanah. Sementara untuk saat ini dokumentasi yang menguatkan kepemilikan Masih ada di pihak mereka, tetapi alhamdulillah akan ada proses selanjutnya. mungkin bisa disampaikan juga dokumentasinya seperti apa. Jadi SDM sudah berpindah tangan. Tapi sudah berpindah lama belum? Sudah balik nama. Sudah, karena awal mulanya akadnya adalah pinjam nama sebagai jaminan di bank. Ternyata oleh yang meminjamkan nama saudara NA itu dijual lagi kepada pihak ketiga, pihak R. Nah, di sini runtutan ini yang saya bilang adanya dugaan mafia tanah maupun mafia peradilan. Dan lucunya lagi sebagai penggugat dalam perkara tingkat 1 itu adalah istri dari yang dititipin atau dipinjamkan nama. Secara fakta hukum dalam akte pendirian perusahaan itu tidak terdapat atau tercantum nama tersebut. Nah, ini kan aneh. Iya. Itu yang menjadi pertimbangan kami bahwa kami yakin adanya praktek mafia hukum dan mafia peradilan sama mafia tanah.
dan dipastikan saudara bahwa habis ini kita akan mengawal terus masalah ini sampai hasil kan kembali kepada pemilik awal. Upaya selanjutnya itu termasuk mengawal dokumentasi kembali kepada nama beliau.